Kearsipan Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan rutin yaitu siaran langsung kegiatan Doremi, yaitu dongeng arek milenial. Oke, hari ini kita kedatangan pendongeng dari luar, teman-teman, dari komunitas KITA. Kita sapa ada Kak Ulfa. Iya, Selamat pagi Kak Ulfa. Selamat pagi semuanya. Dan ada dari Dinas Perpustakaan ada Kak Lina. Selamat pagi Kak Lina. Selamat pagi. Iya. Nanti kita bertiga ya yang akan memandu saya yang akan memandu acara Doremi dan Kak Ulfa yang akan mendongeng. Iya, siap. Insya Allah hari ini kabarnya baik-baik semuanya Kak ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Semangat ya tentunya. Semangat terus. Atau mungkin bisa disapa dulu Kak Lina atau Kak Ulfa ke sahabat-sahabat. Oke, selamat pagi semua anak-anak di seluruh Indonesia, anak-anak yang ada di Tulungagung pada khususnya. Hari ini kita akan bercerita nanti judulnya Harimau dan Tikus Kecil. Nah, alhamdulillah hari ini kita juga sehat semua, ceria, dan kita ditemani dengan Kak Anang, juga Kak Lina, juga dengan Kak Andri, ada Bu Suprihatin dan teman-teman semuanya. Ya, baiklah, mari acara kita pada pagi hari ini kami serahkan kembali kepada Kak Anang. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Gini, sebelum mendongeng mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat pustaka mungkin dari Kak Lina ya, Kak Lina ya. Sahabat pustaka dan adik-adik di rumah, bagi yang menginginkan datang ke perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan membuka layanan dari hari Senin sampai Jumat. Kak Ulfa. Ya. Untuk sementara karena pandemi, Sabtu Minggu tutup dan hari besar. Kemudian sahabat pustaka dan adik-adik di rumah yang belum bisa datang ke perpustakaan bisa mengakses e-book Kak Ulfa. Oh, ada e-booknya juga ya? E-book itu koleksinya untuk dewasa juga ada. Iya, anak-anak semua juga lengkap. Ada. Anak-anak juga ada. Ada novel juga ada Kak Ulfa. Ya, terus saya itu, cerita anak juga ada. Iya, cocok untuk binatang-binatang atau juga ada ceritanya. Iya. Fabel. Fabel, novel, dan juga cerita rakyat. Semuanya lengkap Kak Ulfa. Ensiklopedia gitu juga ada ya, Bu? Ada, lengkap Kak Ulfa. Semangat, iya, bagus. E-booknya namanya Perpusda Tulungagung. Oh gitu, jadi klik aja di Google gitu. Di download dulu. Oh, download di Play Store, iya. Kemudian searching Perpusda Tulungagung. Oh, Perpusda ya. Kemudian diinstal dulu, terus mendaftar. Nanti admin yang dari Perpusda yang akan mengaktifkan gitu. Subhanallah. Banyak perubahan dan banyak kemajuan ya Bu, Perpusda. Bagus, iya. Semangat. Untuk meningkatkan minat baca untuk anak-anak ini, Kak Ulfa, sekarang kita proses untuk persiapan lomba bertutur tingkat provinsi. Untuk tahun ini diwakili dari SDN 1 Kampung Dalam. Oh iya. Saudara Muhammad Akbar. Iya, kapan itu, Kak? Tanggal 14 Juli. 14 Juli. Iya. Sekarang masih proses untuk pematangan, latihan terus. Iya, semoga sukses. Amin, proses amin. Dan lomba untuk di Jawa Timurnya. Iya, terima kasih Kak Ulfa. Kita juga minta doanya kalau sahabat pustaka dan teman-teman yang ada di rumah, semoga nanti kegiatan lomba ini sukses. Iya, betul. Membawa nama baik Tulungagung ya. Tulungagung selalu ya Bu, hampir setiap tahun nih membawa kejuaraan seperti itu ya. Kita untuk kegiatan meningkatkan minat baca ini juga ada dongeng untuk ibu untuk anaknya. Mungkin Kak Ulfa sudah pernah ikut? Di perpustakaan yang sebelah di jalan apa itu Bu? Urip Sukoharjo. Iya. Di perpustakaan sana lomba. Dan kebetulan anak saya itu ketika tahun 2000
13 Bu, dia juara di Jawa Timur, dapat harapan 3. Iya, yang ngantarnya juga Perpusda. Gitu ya. Jadi nggak bercerita tingkat provinsi. SD. Iya, jadi memang luar biasa perpustakaan daerah, apalagi juga tempatnya nyaman ya, ada di dekat alun-alun sambil istirahat dan ber-AC juga enak sekali suasananya. Jadi anak-anak juga bisa istirahat, bisa sambil mendengarkan musik begitu ya, dengan membaca buku, mendengarkan musik. Juga ada, kira-kira ada berapa lantai Bu? 3 lantai ya Bu? 2 ya? Iya. Yang atas, yang bawah itu layanan anak ada di bawah depan, kemudian yang tengah itu layanan dewasa, yang atas layanan referensi, deposit sama ruang audio visual. Iya, seperti ruang pertemuan itu ya Bu? Iya. Jadi ketika anak-anak mau dikirim, ada belajar kalau gladi ya. Iya, seperti ruang pertemuan itu. Iya, itu pelatihan-pelatihan juga di situ. Iya. Ruangannya juga sangat mewah dan audio visualnya juga sudah sangat bagus sekali Bu. Saya pernah ke sana itu. Iya, bagus sekali. Semangat terus buat Perpusda untuk negeri. Sahabat pustaka dan adik-adik di rumah, langsung aja kita mendengarkan dongeng dari Kak Ulfa dengan judul Harimau dan Tikus Kecil. Silakan Kak Ulfa. Iya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bercerita tentang harimau dan tikus kecil. Nah, anak-anak, Bunda akan bercerita tentang harimau. Kalian apakah tahu harimau itu binatang kakinya ada berapa? Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Harimau itu binatang yang kakinya ada 4. Nah, bagaimana suaranya harimau itu? Suaranya harimau itu bagaimana? Apakah meong? Bukan ya? Apakah kuk? Bukan. Suaranya seperti itu. Nah, itu suara harimau. Kita akan bercerita tentang harimau dan tikus kecil. Nah, di sebuah hutan yang sangat rimbun ada seekor harimau. Harimau ini menguasai hutan, anak-anak. Jadi semua binatang-binatang itu takut kepada harimau ini. Nah, harimau ini badannya besar. Ekornya panjang. Kakinya juga besar. Wah, badannya kekar. Nah, suatu saat harimau ini tidur, anak-anak. Nah, tidur, lalu dia enak-enak tidur di bawah pohon. Tidur. Tidak lama kemudian datanglah seekor tikus. Tikus ini lari, anak. Dia bermain dengan temannya. Tidak sengaja tikus ini menabrak hidung harimau, Bunda. Nah, menabrak hidung harimau. Akhirnya harimau ini terbangun. Dia marah. Hei, tikus kecil, kenapa kamu menabrak aku? Kata harimau. Tikus ini ketakutan. Dia sangat takut sekali. Lalu dia minta maaf sama harimau. Maaf Om Harimau, aku tidak sengaja. Katanya seperti itu. Harimau marah, teman-teman. Harimaunya tetap marah. Kamu itu mengganggu saja tidurku. Aku enak-enak tidur, kamu ganggu. Aku enak-enak bermimpi indah. Aku sedang bermimpi makan sate. Katanya harimau sedang mimpi makan sate. Dia bangun karena
tertabrak tikus hidung harimau tersebut. Akhirnya tikus pun marah. Tikus pun takut kepada harimau. Harimaunya kan marah. Maaf, lepaskan aku. Aku akan membalas budimu, kata si tikus kecil kepada Om Harimau. Tikus akhirnya lari ya. Akhirnya harimau bilang sama tikus, ya sudah, kalau begitu nanti kamu akan aku lepaskan. Seperti itu. Tikusnya lari anak-anak. Terima kasih Om Harimau. Tikusnya lari pulang ke rumah. Nah, tidak lama kemudian bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Harimau ini suatu saat ada di hutan dan dia berteriak minta tolong. Tolong, tolong, katanya seperti itu. Tapi tidak ada binatang pun yang mau menolong. Karena harimau ini tidak sayang kepada teman-temannya. Tetapi tikus kecil ini mendengarkan, suaranya siapa ya? Coba aku ingat-ingat, katanya. Loh, bukankah itu suara Om Harimau yang telah menolongku dulu? Harimau ini tetap teriak-teriak, tolong, tolong, katanya seperti itu. Akhirnya si tikus kecil ini mencari ke kanan, mencari ke kiri, mencari ke utara, mencari ke selatan. Tidak ada suara itu. Akhirnya tikus kecil ini berjalan ke arah semak-semak. Didengarlah, loh, itu suaranya Om Harimau. Akhirnya tikus kecil ini menghampiri si harimau. Om Harimau, kamu kenapa? Aku sedang terjerat oleh tali pemburu, katanya seperti itu. Baiklah, aku akan menolongmu. Bagaimana kamu akan menolongku? Kata si harimau ini. Aku saja besar, tidak bisa menolong diriku sendiri, katanya seperti itu. Nah, sudahlah Om Harimau, kita berdoa kepada Tuhan supaya nanti Allah mengizinkan tali-tali yang menjerat Om Harimau bisa terlepas. Akhirnya tikus dan harimau pun berdoa bersama-sama. Tikus membantu harimau menggigiti tali yang ada di lehernya. Kret-kret, 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 kret-kret. Seperti itu. Membutuhkan proses yang lama, anak-anak. Ada 1 jam. Harimau akhirnya terbebas dari tali yang menjerat di lehernya dengan bantuan tikus. Nah, akhirnya harimau berterima kasih kepada tikus. Terima kasih, tikus. Terima kasih sekali. Om Harimau, ini semua atas ridho Tuhan, semua atas izinnya, katanya seperti itu. Nah, mari sekarang sebelum pemburu datang kita pergi. Akhirnya mereka berdua pergi lari menuju ke tempat yang aman. Nah, anak-anak, dari sini dapat kita ambil hikmahnya bahwa harimau tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menghina siapapun. Karena semua makhluk adalah ciptaan dari Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang telah menciptakan kita.
Nah, seperti itu. Kita juga tidak boleh menghina bentuk, menghina fisik dari teman-teman kita atau dari semua makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Seperti itu. Demikian dulu cerita dari Kak Ulfa, kisah harimau dan tikus kecil. Dadah. Luar biasa sekali, menarik sekali ya teman-teman, sahabat pustaka dan sobat RGR. Kisah harimau dan tikus, persembahan dari Kak Ulfa. Kak Ulfa, boleh kita berbincang-bincang dulu? Oh iya, mari silakan. Salam kenal ya buat semuanya. Kak Ulfa ini adalah pendidik ya Kak ya? Iya, dari saya sekolah pendidik. mana Kak? Dari TK Islam Kurota Ayun yang ada di Ngunut. Jadi bila dari Pasar Kunut itu kita menuju ke selatan, di perempatan Rumah Sakit Madinah itu ke barat sedikit itu adalah sekolah kita yang bertempat di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, lingkungan 2, Beji, Ngunut, Tulungagung. Itu tempatnya. Kemudian Kak Lina boleh ikut ngobrol juga Kak Lina. Kemudian Kak Ulfa ini senang mendongeng sepertinya teman-teman. Iya, saya senang sekali mendongeng. Jadi ketika akan tidur gitu, saya selalu mendongengkan cerita-cerita yang ada hikmahnya. Jadi kepada anak saya. Jadi mulai dari anak saya yang pertama sampai ini juga anak saya yang kedua, selalu saya dongeng. Jadi misal saya menginginkan anak saya supaya misal sayang kepada orang tua, atau misal dia supaya menghormati gurunya, atau misalkan dia juga harus menyayangi teman-temannya, itu melalui dongeng. Jadi suatu saat pernah anak saya itu mungkin karena masa dari balita menuju ke anak-anak, jadi marah-marah saja. Jadi kalau orang Jawa ngarani kemeratu-ratu atau seperti ratu atau seperti raja gitu, itu dia selalu marah-marah. Akhirnya saya mencari cerita yang berjudul Zebra yang suka marah-marah. Seperti itu ya. Akhirnya dia ketika saya mengingatkan, bahasanya bukan gini, "Adek, enggak boleh marah-marah," tapi saya bercerita, "Itu loh Dek, kemarin si zebra yang suka marah-marah, akhirnya suaranya habis, sama Allah dihukum, akhirnya batuk, karena kalau marah-marah kan suaranya lama-lama habis," gitu. Jadi secara tidak langsung dia sendiri juga bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut, Kak. Seperti itu. Oke, Kak Ulfa. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Iya. Ternyata Kak Ulfa ini adalah kepala sekolah. Iya, betul. Yang berprestasi ya Kak ya. Iya. Luar biasa. Iya, tahun 2019. Oke. Bisa cerita Kak waktu itu bagaimana iya. Kak? Untuk tahun 2019 itu kepala sekolah berprestasi, kita juga di lomba dari beberapa kecamatan ya di Kabupaten Tulungagung, dan kita juga diperlombakan di Boyolangu, Bu. Jadi ada yang lomba kepala sekolah TK berprestasi, SD, SMP, SMA, dan pengawas juga, seperti itu. Kebetulan juga masuk 10 besar, Kak. Alhamdulillah. Iya. Lalu tahun 2020 karena adanya pandemi jadi tidak ada lomba KS berprestasi. Mudah-mudahan nanti tahun 2021 atau 2022 ada lagi ya. Semangat Kak Ulfa. Iya, terima kasih. Semangat. Jadi Kak Lina mungkin ada. Oh iya. Untuk masih pandemi ini, kemungkinan kalau nanti sebenarnya di perpustakaan ada program untuk perpustakaan keliling. Oh iya Bunda. Nanti kalau memang sekolah sudah boleh buka, nanti kita akan mengunjungi seperti dulu. Iya, boleh Bu. Saya sangat senang sekali, anak-anak juga sangat senang sekali. Kan beberapa kali Kak memang dari perpustakaan daerah itu ke tempat kami, ngoten. Terus anak-anak itu membaca buku, membaca di bawah pohon, ada yang dibawa ke dalam kelas, ada juga yang di di bawah mobilnya itu kan ada kursinya juga di sana. Senang sekali mereka membaca. "Bunda, saya buku yang dinosaurus, saya buku yang
kancil minta diceritakan Bu. Kalau bagi yang 0 kecil atau bagi yang TKA, kalau bagi yang TKB dia sudah bisa membaca sendiri. Seperti itu. Terima kasih atas layanan dari perpustakaan daerah. Terima kasih. Sama Kak Ulfa. Nanti kalau untuk yang masih TK belum bisa baca, bisa di dongeng untuk guru-gurunya ya. Gurunya yang jadi pendongengnya. Gurunya jadi pendongeng. Kalau kecil anak-anak yang masih TK kecil. Biasanya kita punya koleksi buku untuk kalau anak masih 0 kecil itu ada buku banyak gambarnya tapi kata-kata tulisannya sedikit, ceritanya sedikit, ceritanya lebih menarik, full color, full color. Jadi seperti itu, memang itu yang sering dicari oleh anak-anak. Jadi tanpa harus membaca banyak, dia sudah mengerti jalan ceritanya. Wah, Bunda, ini ada gambar apa? Misalnya tikusnya kok lari, terus habis gitu kok tikusnya bermain sama harimau, kenapa? Seperti itu biasanya mereka bertanya, Bunda. Kita menjelaskan dan mendongengkan. Terima kasih, Bunda. Sama-sama Kak Ulfa. Ada sedikit pengumuman mungkin Kak Dina ya, untuk sahabat pustaka. Kemarin ada yang bertanya di kolom chat untuk Instagram. Jadi ada yang tanya gini Kak, untuk kegiatan rombongan anak-anak TK ke perpustakaan apakah sudah boleh? Apakah perpustakaan menerima? Nanti yang pertama itu syaratnya harus seperti dulu Kak Anang, tetap harus bersurat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan dikirim surat ya Bunda. Iya, dia dikirim ke dinas yang alamatnya Urip Sumoharjo. Yang timur ya Bunda. Iya, yang timur. Iya. Tetap seperti itu. Nanti akan diseleksi dulu. Jumlah pesertanya berapa tunjungan lomba. Karena kita harus tetap prokes harus. Iya, betul. Harus tetap prokes, jadi nanti kami seleksi dulu. Iya. Bagus sekali. Iya. Jadi teman-teman, adik-adik di rumah kalau ingin ke perpustakaan, apalagi yang rombongan dari sekolah mungkin ya, silakan berkirim surat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung, Jalan Urip Sumoharjo nomor 4 Tulungagung. Iya. Kalau untuk sendiri, mungkin dengan keluarga, dengan teman, kalau hanya sendiri silakan langsung datang saja di Gedung Perpustakaan Jalan R.A. Kartini nomor 11. Timur dari alun-alun Timurnya alun-alun Tulungagung. Ya, benar sekali. Mungkin sebelum mengakhiri acara Doremi pada hari ini ada kata-kata penutup mungkin Kak buat teman-teman biar rajin ke perpus, bisa membaca gitu Kak. Sahabat pustaka dan adik-adik di rumah, meskipun kita masih masa pandemi, kita harus tetap semangat, sehat, bahagia, dan jangan lupa membaca buku. Untuk adik-adik, silahkan datang ke perpustakaan dari hari Senin sampai Jumat. Jam 8 sampai jam 3. Untuk hari Senin sampai Kamis ya Kak ya? Iya, Senin sampai Jumat. Kalau hari Jumatnya hari Jumat sampai jam 2. Sampai jam 2. Iya, kalau hari Jumat sampai jam 2, sementara Sabtu Minggu kita tutup. Ya. Oke. Kalau dari Kak Ulfa mungkin ada Kak Ulfa? Iya. Terima kasih kepada perpustakaan daerah yang sudah memfasilitasi kami. Jangan lupa bergabung di IG dari Perpusda, yaitu Perpuspita dan Perpusipta, dan ini dia Radio RGR Tulungagung FM. Di Facebooknya juga silahkan bergabung, dengan IG-nya juga. Jadi semakin banyak yang informasi kita dapatkan, maka akan semakin memperluas wawasan kita. Terima kasih atas fasilitasinya. Sahabat Pustaka dan Sobat RGR di rumah, jangan lupa saksikan acara kita live Dongeng Arek Milenial setiap hari Kamis jam 9 di RGR FM tentunya 90,1, kemudian juga ada di live Instagram Perpustakaan Din Perpusita dan di FB-nya Radio RGR FM.
Demikian dari kami, persembahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung dan Kominfo Kabupaten Tulungagung. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa selalu taati prokes dan rajin membaca. Salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Radio RGR FM. Warga Tulungagung, mari bersama wujudkan masyarakat. Sayangnya, tak semua berita disajikan sesuai data dan fakta. Kita dengan mudah